Kalau misalnya kemarin-kemarin sudah saya akan share screen di media lain. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah lihat ya bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial parsial dengan metode integrasi ataupun metode lainnya ya. Nah, pada pertemuan malam hari ini atau pertemuan ke-13 kita akan melihat yang namanya metode pemisahan variabel ya. Metode pemisahan variabel. Jadi sebetulnya kalau secara umum kita kan sudah biasa banyak menyelesaikan persamaan diferensial baik yang biasa maupun parsial. Terutama kalau biasa, ini untuk pemisahan variabel itu sudah cukup dikenal. Artinya biasanya sih kalau misalnya kita punya persamaan atau kita akan menurunkan nih, kita atau mencari persamaan umum dari Y aksen sama dengan 2XY misalnya gitu ya. Nah, biasanya kita akan memisahkan sisi kiri dan sisi kanan ya. Biasanya di sisi kiri khusus variabel Y atau X, di sisi kanan variabel sebaliknya yang tidak ada ya. Ini layar saya kayaknya agak buram ya. Semoga bisa jelas di kalian. Oke, misalnya seperti ini. Kalian disuruh mencari persamaan umum yaitu Y yang merupakan fungsi X misalnya. Biasanya ini akan kita ubah menjadi dy per dx sama dengan 2xy. Kemudian di sisi kiri mungkin kita akan menjadikan semua variabel y gitu. Kemudian di sisi kanan kita akan memisahkan menjadi variabel x saja gitu ya. Tapi dalam persamaan diferensial parsial tentunya akan berbeda karena ini masih biasa yang artinya hanya harus diturunkan terhadap satu variabel saja ya. Jadi satu fungsinya hanya diturunkan pada satu variabel saja, itu menjadi lebih mudah dan ini bisa kita selesaikan dengan integrasi ya. Nah, sekarang kalau yang kita punya adalah persamaan diferensial parsial gitu ya. Misalnya do Y per do X sama dengan 2X do Y per do T misalnya. Tidak semudah itu ya, karena kita tidak bisa membaginya hanya menjadi dua variabel atau dua bagian, sisi kiri dan sisi kanan, karena ada Y, ada X, ada T gitu. Maka kita akan melihat bagaimana pemisahan variabel pada PDP. Adalah mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan teknik kimia untuk PDP. Jadi nanti kita lihat ya. Oke, kenalan. Suara saya masih kedengeran nggak? Terdengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Karena internetnya sepertinya agak lambat ya. Oke. Oke, kalau gitu. Jadi intinya seperti ini. Ketika kita punya seperti tadi ya, kita misalnya punya PDP ya, misalnya do U per do X, kita akan turunkan U terhadap X dan T. Di sisi kiri terhadap X, terus misalnya kita punya di sini suatu konstanta gitu atau apa ya. Kemudian di sisi kanan itu U-nya diturunkan terhadap T misalnya. Nah, sebelum kita akan melakukan pemisahan variabel dan menjadi persamaan diferensial biasa, maka kita akan memberikan perlakuan atau memberikan asumsi awal untuk fungsi U. Bagaimana? Tentunya fungsi U ini karena bisa diturunkan terhadap X dan T, dia merupakan fungsi dari X dan T ya.
Kita pisahkan menjadi dua fungsi, yang satu adalah fungsi X, yang satu adalah fungsi T. Dalam hal ini, kita menuliskannya menjadi Px dan Gt kalau di PPT ya. Jadi kita pisahkan. Oke, semua yang punya X, saya jadikan Px gitu. Semua yang punya T, saya jadikan Gt gitu. Jadi kita pisahkan menjadi dua fungsi yang berbeda gitu. Atau biasanya ya, kadang juga ditulisnya sebenarnya untuk penulisan baik dia Pi atau G itu bebas aja. Bisa aja X besar yang merupakan fungsi X kecil dan Y besar yang merupakan fungsi dari Y kecil. Itu juga bisa. Nah, yang ada di dalam sini, Y besar yang merupakan fungsi T ya, karena tadi fungsinya fungsi T. Nah, yang ada di dalam sini atau variabel di dalamnya ini akan kita ikuti di fungsi depannya. Fungsi depannya. Jadi nggak melulu X dan T ya, tergantung di yang kalian cari itu apa, apakah X dan T, apa X dan Y ya, tergantung fungsi apa. Ini hanya contoh saja. Jika kita punya fungsi X dan T, maka kita bagi menjadi dua, yaitu fungsi X dan fungsi T kita pisahkan. Ini artinya namanya produk ya. Produk itu berarti hasil perkalian. Produk itu artinya perkalian. Jadi dari dua fungsi atau fungsi-fungsi yang masing-masing. Oke. Sehingga kalau misalnya kita substitusikan kembali turunan parsialnya menjadi turunan biasa yang lebih sederhana biasanya. Tadi kan kita punya U ya. Misalnya kita tadi punya U adalah fungsi X dan T. Berarti misalnya tadi di sisi kiri kita ambil salah satu sisi. Di sisi kiri kita akan menurunkan U terhadap X. Artinya do U per do X berarti kan sama aja dengan ini X ya. Do U per do X adalah do per do X dari apa tadi? Px dikali dengan GT ya. Nah, sekarang yang hanya bisa diturunkan terhadap X, yang bisa diturunkan terhadap X hanyalah fungsi yang memiliki variabel X ya tentunya. Sama aja kayak biasanya kita menurunkan misalnya fungsi Y tadi 2XY misalnya fungsinya, atau kita akan menurunkan D per dx terhadap 2xy. Tentunya y-nya kita anggap sebagai nilai konstan, bisa kita keluarkan. Yang kita turunkan hanyalah x-nya saja. Turunan dari x terhadap x ya hanya 1. Artinya hasilnya adalah 2y. Kurang lebih gitu ya. Nah, makanya di sini yang bisa diturunkan terhadap x hanyalah pi saja. Artinya kita bisa menganggap g-nya ini nilai yang konstan atau tidak ada perubahan ketika diturunkan. Yang akan kita turunkan terhadap X hanyalah Pi X atau Pi yang merupakan fungsi X. Sehingga bisa kita tuliskan ulang menjadi seperti yang ada di bawah. Do U per do X sama dengan GT dikali Pi aksen X atau turunan Pi terhadap X ya. Sama juga untuk yang diturunkan terhadap T, do U per do T sama dengan, ya karena yang punya fungsi T hanyalah G, berarti yang diturunkan terhadap T hanyalah G. Sedangkan Pi-nya ini kita anggap konstan. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Cukup, Bu. Ada? Oke, kalau belum ada, kita lihat algoritmanya ya. Algoritma ini sebetulnya akan lebih dipahami ketika kita sudah melihat contohnya. Nanti ketika kita punya soal, kita akan mencoba mengikuti 4 algoritma yang ada di sini atau cara-cara tahapan ya. Kemudian ada catatan juga bahwa penggunaan metode pemisahan variabel terbatas pada PDP linear homogen dengan boundary condition yang juga linear homogen. Artinya linear homogen itu persamaannya itu sama dengan 0 ya. Nanti kita lihat di salah satu contoh. Sekarang kita lihat di contoh pertama. Ini merupakan persamaan, mungkin persamaan umum dari heat equation ya. Persamaan panas. Do U per do T sama dengan K do kuadrat U per do X kuadrat. Kita punya boundary conditions. Pasti kemarin-kemarin sudah disampaikan ya. Boundary conditions itu apa, initial conditions itu apa. Nah, dalam kasus ini misalnya kita punya boundary conditions bahwa untuk nilai U dalam kurung 0, T artinya berarti U ketika nilai X-nya 0 dan nilai T-nya di semua tempat, itu hasilnya adalah 0. Kemudian ini juga U dalam kurung L, T sama dengan 0. Oke, sekarang jelas terlihat bahwa kita punya yang namanya PDP ya, persamaan diferensial parsial. Karena U ini harus kita turunkan terhadap T dan juga terhadap X, bahkan turunan keduanya. Maka kita bisa coba nih mengikuti algoritma tadi ya untuk menggunakan metode pemisahan variabel. Caranya yang pertama kita seperti awal tadi kita asumsikan ya, tadi kan persamaannya atau U tadi harus kita turunkan terhadap X dan juga terhadap T ya, turunan kedua. Maka dari itu kita dapat mengasumsikan fungsinya menjadi ini sama ya, U dalam kurung X, T atau U yang merupakan fungsi X dan T itu merupakan produk atau hasil kali dari fungsi Pi dan G ya. Pi ini adalah fungsi X, G adalah fungsi T. Tadi jangan lupa bahwa misalnya U-nya adalah fungsi yang lain, kalian bisa tulis yang lain ya, misalnya U-nya adalah fungsi X dan L gitu, maka Pi-nya bisa misalnya fungsi X dan G-nya bisa fungsi L. Ini bergantung dengan variabelnya aja sebetulnya ya. Oke, tahap pertama tadi adalah substitusi substitusi ini ya, substitusi awal atau asumsi tadi terhadap persamaan awal. Bentar, supaya lebih jelas mungkin ini kita pakai coret-coretan. Ini kemarin udah ada ya di. Oke, misalnya tadi kita punya yang akan kita turunkan adalah do U per do X sama dengan K do kuadrat U per do X, do T ya, do T kuadrat. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa U ini adalah fungsi dari X dan T, di mana kita bisa bagi dua fungsi. Fungsi yang pertama ini adalah fungsi X, fungsi yang kedua adalah fungsi dari T ya. Nah, tahap pertama tadi adalah kita substitusi asumsi ini ke persamaan awal, yaitu tadi berarti U yang ada di sini ya kita ganti menjadi ini ya, kita ganti menjadi ini. Oke, jadi kita bisa tulis ulang menjadi do per do X dari
P yang merupakan fungsi X ya ini, dan G yang merupakan fungsi T sama dengan K do kuadrat per do T kuadrat dari Px dan Gt. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita akan menurunkan terhadap X, berarti yang kita turunkan hanyalah fungsi yang punya variabel X tentunya ya. Berarti di sisi kiri, yang nggak punya variabel X bisa kita, tadi kayaknya salah ya, soalnya, oh ini, terbalik, sedikit terbalik, soalnya yang di sisi kiri ini T, yang di sisi kanan adalah X. Gitu ya. Oke. Oke. Berarti yang akan kita turunkan di sisi kiri hanyalah yang punya variabel X. Yang punya variabel X apa di sini? Berarti G ya. Artinya yang nggak punya X, yang nggak punya T itu bisa kita keluarkan aja dari turunan. P kita keluarkan di sisi kiri menjadi DG per DT. Nah, DG per DT ini saya ganti menjadi D ya, karena dia adalah satu fungsi yang diturunkan terhadap satu variabel. Udah jadi persamaan diferensial biasa sebetulnya. Kemudian di sisi kiri, tadi yang diturunkan hanyalah yang punya variabel X, yaitu P. Sehingga G-nya bisa kita keluarkan, ini menjadi D kuadrat P per DX kuadrat. Berarti di sini sudah tidak ada tidak ada persamaan diferensial parsial, isinya hanyalah persamaan diferensial biasa ya. Tahu dari mana sih? Ya tahu dong, karena di sisi kiri ini kita hanya perlu menurunkan satu fungsi terhadap satu variabel, di sisi kanan juga satu fungsi terhadap satu variabel gitu. Isinya itu menjadi persamaan diferensial biasa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bersuara aja ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, belum. Tahap kedua adalah isolasi tadi. Isolasi artinya memisahkan semua yang punya variabel X dan semua yang punya variabel T. Sekarang misalnya kita akan memisahkan semua yang punya variabel T di sisi kiri gitu ya. Karena kan yang kita punya di sisi kiri, kita juga punya P yang merupakan fungsi dari variabel X ya. Sehingga kalau kita pisahkan misalnya caranya adalah dengan kita mengalihkan keduanya dengan 1 per K Pi G. Atau kalian kayaknya mau tetap ada, nggak apa-apa ya. Ini 1 per Pi G aja dikali dengan 1 per Pi G. Tapi di sini saya kalikan dengan 1 per K Pi G. Berarti sisi kiri menjadi 1 per K G dG per dt sama dengan 1 per Pi D kuadrat Pi per dx kuadrat. Sudah terisolasi, artinya di sisi kiri sudah T semua variabelnya dan sisi kanan sudah X semua variabelnya. Kemudian setelah kita punya ini, kan kita masih bingung ya cara menyelesaikannya. Loh, kalau misalnya integralin juga langsung nggak bisa dong gitu. Orang di sisi kiri dia fungsi T gitu, di sisi kanan fungsi X. Maka dari itu,
kita akan melanjut ke tahap 3, yaitu penambahan atau penentuan yang namanya konstanta separasi, ya. Artinya, tadi kan kita cuma punya 1 per Kg dG per dt sama dengan 1 per pi d kuadrat pi per dx kuadrat. Nah, supaya kita bisa menyelesaikannya dengan mudah, maka ini kan nilainya tidak berubah ya, kita anggap konstan ya. Jadi perubahan dG per dt itu proporsional dengan turunan kedua dari pi terhadap x. Nah, ini kita tambahkan atau kita tambahkan konstanta separasinya. Dalam hal ini saya menambahkan min lambda. Nah, sebetulnya ada yang menuliskannya atau membuat konstanta separasinya menjadi K kuadrat, ada yang K gitu, ada min K, ada plus K kuadrat. Ya, itu tergantung sebetulnya, tergantung ke penyelesaian selanjutnya. Jadi ini lambda ini kalau kalian lihat di PPT adalah konstanta separasi yang bersifat arbiter, sebetulnya mengikuti jalan atau mengikuti hasil selanjutnya sebetulnya, bukan suatu nilai yang konstan atau harus pi ya. Jadi bisa mengarah ke mana aja sebetulnya. Kemudian nilai konstantanya dapat positif atau negatif ya tergantung kemudahan di tahap selanjutnya gitu ya. Jadi ini hanyalah asumsi gitu. Nah, ketika kita sekarang sudah punya min lambda, berarti kita bisa memisahkan kedua PDB yang ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Yang di sisi kiri menjadi tadi 1 per Kg dG per dt sama dengan min lambda, yang kalau kita kalikan kedua sisi dengan Kg, hasilnya menjadi seperti ini ya, dG per dt sama dengan min lambda Kg. Kemudian yang di satunya lagi 1 per pi d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan min lambda. Kalau kita kali kedua sisi dengan pi, hasilnya menjadi d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan min lambda pi. Berarti kita sekarang udah punya 2 PDB ya, 2 PDB yang sebetulnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan integrasi ya kalau udah kayak gini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau misalnya menggunakan integrasi kan kita tidak bisa dapat persamaan umumnya ya, kecuali kita punya initial condition atau boundary condition. Maka untuk menyelesaikan atau mendapatkan persamaan umumnya, kita ubah lagi atau kita rearrange ya si boundary conditions tadi. Maka kita ke tahap 4. Kita eksekusi persamaan diferensial biasanya dengan kondisi batasnya. Oke, kita kembali lagi lihat kondisi batasnya tadi ada 2, yaitu nilai U ketika X-nya 0 dan T-nya di sembarang tempat itu hasilnya adalah U, dan nilai U ketika X-nya ada di titik L dan waktunya di sembarang waktu ya, nilainya atau hasilnya adalah 0. Kalau misalnya sekarang kita substitusi lagi bahwa U itu adalah G dikali T, maka boundary conditions yang pertama ini menjadi seperti ini. Nilai pi ketika X-nya 0 dikali dengan G di sembarang titik T atau sembarang waktu, hasilnya adalah 0. Kemudian ULT tadi adalah berarti pi ketika nilai X-nya L dan nilai G-nya sembarang waktu ya, hasilnya adalah 0. Berarti di kondisi 1
dapat berupa dan apapun yang kita kalikan 0 kan hasilnya 0. Berarti either salah satu, entah pi ketika x-nya 0 ya, ketika x-nya 0 itu yang nilainya 0 atau g di sembarang waktu hasilnya 0 gitu. Nah, kita harus menentukan nih yang mana yang 0 karena nggak mungkin kedua-duanya 0 sebetulnya ya. Sekarang kita lihat, jika G T sama dengan 0, atau nilai G-nya di semua titik ya, sama dengan 0, maka di seluruh nilai U akan menjadi 0. Ya. Pokoknya karena G-nya 0, mau U-nya berapapun kan pasti 0 ya. Pi dikali 0 ya, mau Pi-nya Pi 0, mau Pi-nya Pi L, mau Pi-nya 50 gitu ya, atau nilai berapapun, pasti G-nya 0 gitu kan. Pasti hasil U-nya itu 0, karena G di semua T atau semua titik itu 0. Maka yang kita asumsikan atau yang dapat lebih mendekati hasil adalah nilai Pi itu 0 ketika X-nya 0. Di kondisi kedua juga sama, dapat berupa PL yang 0 atau GT yang 0. Kalau GT yang 0, maka di seluruh nilai U akan menjadi 0 gitu. Oleh karena itu yang kita asumsikan atau yang kita pilih adalah Pi atau nilai Pi ketika X-nya sebesar L itu 0. Berarti kan hanya di satu titik saja. Ketika X-nya sebesar L atau X-nya sebesar 0 gitu. Ya, tidak di semua titik. Kalau G-nya yang kita GT atau nilai G di semua T itu 0, maka U di semua titik itu 0. Artinya sekarang kita punya solusi yang lebih jelas ya. Solusi yang lebih jelas adalah DG per DT Suara saya terdengar nggak dari tadi? Internetnya agak lola. Terdengar, Bu. Oke. Oke, kembali lagi ya. Dengan boundary conditions atau kondisi batasnya adalah nilainya 0 ketika X-nya sebesar L, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, oke. Nah, sebetulnya ini belum solusi akhir. Kenapa saya bilang belum solusi akhir? Biasanya kan kalau solusi akhir berarti kita punya tuh, berarti U itu persamaan umumnya gimana ya, atau G itu berarti persamaan umumnya gimana. Nah, kalau sudah seperti ini sebetulnya kalian pasti sudah tahu ya cara menyelesaikannya, yaitu mudah ya dengan integrasi. Misalnya ini aja kalau diintegrasikan kita bisa tahu hasilnya eksponensial dari misalnya G sama dengan A eksponensial min lambda K gitu ya. Jadi sudah terlihat sih kalau misalnya dari ini maupun dari sini nanti kalian bisa cek sendiri ya. Berarti nilainya berapa nih? Terus konstantanya nilainya berapa ketika memasukkan nilai X-nya sebesar 0 untuk yang ini misalnya ya. Gitu. Maka kalau kalian dilihat di PPT ini saya hanya
menuliskan sampai tahap 4 ini. Jadi selanjutnya bisa kalian lanjutkan dengan cara-cara sebelumnya. Oke. Nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung bersuara aja ya. Contoh ini ada untuk heat equations ini ada contoh 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 contoh di mana kalian bisa lihat sebetulnya persamaannya sama, tapi boundary conditions-nya beda. Yang ini boundary conditions-nya dalam bentuk apa ini? Persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial parsial di sini do U per do X dan do U per do T. Cara pengerjaannya berarti ini tuh sama saja tahap 1 sampai 3 ya metodenya. Ini saya sudah tuliskan nih, sama seperti pada contoh 1. Yang berbeda hanyalah boundary conditions-nya. Di mana boundary conditions ini nanti kan akan berpengaruh terhadap terhadap persamaan umum di akhir gitu. Makanya di sini kalian silahkan kerjakan sendiri atau cari tahu nih bagaimana menyelesaikannya kalau boundary condition-nya seperti ini gitu ya. Kalau do U per do X berarti do per do X misalnya. Masukkan Pi dan G-nya. Pi-nya berarti Pi 0 misalnya ya. Pi-nya 0, G-nya T. Nah, nanti dilanjutkan lah seperti apa gitu. Kemudian yang mungkin nilainya 0 bagian mana gitu. Sehingga kalian punya nanti persamaan diferensial biasa dan boundary conditions-nya. Setidaknya ketika kalian sudah sampai persamaan diferensial biasa, kalian akan mudah nanti menyelesaikannya atau mengintegrasikannya. Kemudian di contoh ketiga juga sama ya ini, boundary conditions-nya juga beda. Di contoh ketiga, ini tahap 1 sampai 3 juga sama karena kebetulan persamaannya di sini sama ya. Maka persamaan diferensial biasanya itu sama, hanya kondisi batas atau boundary conditions-nya yang beda. Kalau di sini saya sudah tuliskan ya pengerjaannya seperti apa. Intinya kayak tadi ya, kalau misalnya di sini min L berarti di satu titik X ketika X-nya min L gitu. Kalau di sini L berarti X-nya L. Kalau di sini T berarti T-nya di semua tempat. Ini sudah ada step pengerjaannya. Ini tinggal kalian lanjutkan saja sampai ke solusi akhir. Kemudian di contoh keempat ini yang agak berbeda. Ini untuk kalian latihan ya. Untuk kalian latihan bisa bedanya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Di sini semuanya kuadrat. Berarti persamaan akhirnya atau general equation-nya, persamaan umumnya nanti akan berbeda karena hasil integrasinya integrasi kuadrat ya, atau integrasi terhadap turunan kedua. Mungkin itu sudah disampaikan oleh Bu Ami ya di pertemuan sebelumnya. Gitu. Tahap-tahapannya dari tahap 1 sampai 3 sebetulnya sama seperti contoh 1 ya. Jadi yang kalian mungkin nanti akan dapatkan berbeda adalah general equations dan karena boundary conditions-nya berbeda dan persamaannya berbeda ya. Gitu sih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu?
Oke, kalau belum. Sekarang kita lihat ya, buat apa sih kita belajar itu? Ternyata ada beberapa kasus di teknik kimia yang memang, ketemu dengan PDP atau persamaan diferensial parsial ya. Contohnya di sini kita diminta untuk melihat atau menampilkan distribusi suhu pada suatu batang ya, di mana batang ini nih batang tak hingga ya, ini biasanya konduksi panas pada lempeng, batang lempeng atau slab gitu ya yang tak terbatas atau tak terhingga, biasanya ditunjukkan dengan persamaan diferensial ini. Do per do X dikali K do T per do X sama dengan do per do T dari CP rho T dengan boundary conditions-nya atau kondisinya ketika nilai T-nya lebih dari 0, maka nilai X-nya ada dalam rentang 0 sampai dengan L ya. 0 tuh di sini dan L di sini ya. Jadi ada dua sisi ya. Dua sisi yang memberikan konduksi, di mana di sisi sini temperaturnya TF0, di sisi sini temperaturnya TFL. Kemudian biasanya ada TA. TA ini suhu udara ya. Nah, cara menyelesaikannya ini ya, yang di sini ini adalah nilai-nilai konstan. Kayak ini konstanta difusivitas gitu ya. CP adalah panas spesifik gitu ya. Kemudian ada rho. Ketika kita sudah menganggap ketiga itu adalah konstanta, maka kita bisa menyederhanakan kita ganti K per CP rho itu menjadi alfa atau difusivitas termal. Ini berarti misalnya persamaan di atas tadi, ini K-nya kita keluarkan, K do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan CP dan rho-nya kita keluarkan, yang hanya kita turunkan adalah temperatur terhadap T ya. Berarti kita bisa nih mengubah K, CP dan rho ini menjadi satu kesatuan ya. Dalam hal ini kita ubah menjadi K per CP rho, sehingga kalau ada di sisi kanan dia menjadi L3 do X kuadrat sama dengan do T per do T dan seterusnya ya. Tapi kalau kita buat menjadi di sisi kanan, dia menjadi satu per alfa. Ini tadi kita punya persamaan atau persamaan diferensial parsial yang lebih sederhana. Kemudian kita bisa mengasumsikan yang namanya boundary conditions-nya. Tadi sebetulnya ini hanya informasi tambahan ya. Tapi untuk boundary kan bahwa 0 dan waktu sembarang, X-nya itu berarti posisi ya, X itu posisi. Di posisi ke-0 atau posisi paling pinggir ya, paling awal, itu suhunya sama dengan suhu udara dan sama dengan suhu di sisi ujung. Sisi ujung juga suhunya sudah mendekati suhu udara karena dia memang sudah bersentuhan dengan udara gitu ya. Maka T0, T sama dengan TA sama dengan TLT. Jadi intinya adalah temperatur di sisi ujung ya, di sisi ujung-ujung itu nilainya sama dengan temperatur atau suhu udara.
Nah, tadi seperti catatan yang sudah dituliskan di algoritma bahwa boundary conditions dan persamaan diferensial parsial ini harus bentuknya adalah linear homogen. Linear homogen itu sama dengan 0. Kalau tadi di sini kan dia tidak sama dengan 0 ya, tapi sama dengan A tadi ya. Temperatur di kedua titik tadi sama dengan TA. Supaya kita punya nilai sama dengan 0, maka kita bisa ubah Y-nya atau kita ubah menjadi suatu persamaan baru ya. Persamaan baru di sini yang kita buat adalah Y, di mana Y adalah T min TA. Di mana ketika T-nya adalah 0, T dikurang dengan TA hasilnya kan 0 gitu ya. Artinya menjadi TA min TA sehingga hasilnya adalah 0. Jadi kita punya persamaan yang linear homogen. Jadi supaya menjadi persamaan yang linear dan homogen, kita ubah menjadi Y saja. Jadi fungsinya menjadi fungsi Y. Dengan initial conditions yaitu nilainya kita tuliskan sebagai T0 aja. Tapi yang paling penting adalah boundary conditions-nya di sini. Oke. Nah, ketika boundary conditions-nya Y ya, maka persamaan diferensial parsialnya juga kita sesuaikan. Karena sudah tidak ada T lagi di situ, berarti persamaan diferensial parsialnya kita ubah menjadi fungsi Y. Tadi yang kita punya adalah do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan 1 per alfa do Y per do T ya. Yang sebetulnya sama saja dengan ini. Misalnya kita ubah menjadi T min TA tadi, Y kan T min TA per do X kuadrat sama dengan 1 per alfa do T min TA per do T ya. Maka nilainya ya karena TA ini kan konstan, berarti ketika diturunkan terhadap X maupun berat seperti ada yang ingin ditanyakan? Internet saya kadang putus, kadang terhubung. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu.
screen-nya masih kelihatan? Harusnya Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Ketika kita sudah punya persamaan ini, sebetulnya mudah aja ya stepnya, sama seperti step 1 sampai 3 tadi. Oke, jadi kita akan menyelesaikan dengan pertama ya kita punya asumsi bahwa Y ini merupakan perkalian dari dua fungsi, yaitu fungsi X dan G. X ini fungsi P dan G ya. P ini punya variabel X, G ini punya variabel T. Pada tahap pertama, sama ya tadi, kita hanya mengganti Y saja menjadi P dan G ya. Kemudian di sisi kiri kita harus menurunkan terhadap X, sehingga di sisi kiri yang punya variabel X aja yaitu P ya, yaitu P saja yang akan kita turunkan terhadap X, sedangkan G kita keluarkan. Kemudian di sisi kanan hanya G saja yang akan kita turunkan terhadap T, sedangkan P-nya kita keluarkan. Kemudian kita akan isolasinya tadi sama dengan mengalihkan kedua sisi dengan 1/G_P, sehingga persamaan yang menjadi yang ada di bawah ini ya. Oke, penyelesaiannya tadi sama, menambahkan konstanta separasinya, artinya berarti cuma yang di tahap 2 aja sama dengan min lambda ini supaya memudahkan penyelesaian nanti integral untuk PDB-nya. Ini kita sudah melihat di sisi kiri ada dua persamaan diferensial biasa ya. Kemudian masing-masing persamaan diferensial biasa menjadi d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan min lambda pi, dan dg per dt sama dengan min lambda alpha g. Ya, ini dibolak-balik aja sama seperti tadi. Dan dari kondisi batas yang kita punya, misalnya tadi kondisi batasnya adalah Y0T dan YLT itu kan nilainya 0 ya. Itu kan tadi sama ya, berarti sama kayak T ketika X-nya 0 dan waktunya T ya. Waktunya di sembarang waktu. Nah, kita bisa ubah lagi tadi Y-nya menjadi P dikali G ya, dan P dikali G yang di sisi kiri adalah ketika X-nya 0, yang di sisi kanan adalah ketika X-nya di titik L atau di ujung ya, tadi di akhir. Hasilnya adalah 0. Ya, sudah berarti kita punya solusi. D kuadrat Pi per dx kuadrat min lambda Pi sama dengan ini, dan dg per dt sama dengan ini. Pi-nya bernilai 0 ya ketika X-nya 0 dan Pi-nya bernilai 0 ketika X-nya sebesar L. Berarti ya misalnya aja ini kan belum penyelesaian sampai akhir, berarti ini yang paling mudah ya. dg per dt gampang aja, berarti sekarang kita ubah menjadi di sisi kiri hanyalah G, di sisi kanan hanyalah yang ada T-nya misalnya. Nah, ya udah setelah itu kita integralkan duanya, di sisi kiri menjadi ln G, kan menjadi min lambda A T plus C misalnya gitu. Kalau kita mau dapatnya G, berarti kita eksponensialkan kedua sisi. Hasilnya adalah misalnya eksponensial C ini saya anggap sebagai A, sisanya menjadi eksponensial min lambda A T. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Begitupun dengan yang PDB yang ini. Nah, kalian harus
tahu nih kalau misalnya kuadrat gimana hasilnya ya. Mungkin sudah ada ya di ini, di materi sebelumnya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Ada yang belum absen tadi? Ada atau oke kalau nggak ada. Balik lagi ya ke PPT. Di sini ada contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua adalah coated wall reactor ya. Jadi di sini ada suatu fluida mengandung zat A mengalir masuk ke dalam pipa silinder dengan jari-jarinya R besar. Dinding pipa dilapisi katalis yang menyebabkan zat A bereaksi sangat cepat. Tentukan profil konsentrasi A. Sekarang yang ditanya adalah profil atau apa ya, distribusi konsentrasi dari zat A ya. Ketika di dinding-dinding pipanya ini kita beri katalis supaya ada reaksi. Nah, di sini ini sebetulnya dari buku Rice Endo, saya lupa ya bab berapa, mungkin bab 10, nanti kalian cek karena saya tidak menuliskan solusi di sini. Dan ini sebetulnya persamaan awalnya nggak seperti ini sudah saya simpelkan, sederhanakan ya. Jadi nanti kalian coba dulu kerjakan ini ya, kerjakan ini, kemudian cek solusinya apakah sudah sesuai dengan yang ada di buku Rice Endo ini ya, dimana di sini zeta adalah R kecil per R besar, dan ini adalah C ya atau psi yang merupakan Z dikali dA per V0 dikali R kuadrat. Ini dibuat seperti ini supaya dia tidak berdimensi ya. Kalau misalnya awalnya sebetulnya tidak seperti ini persamaannya. Nanti kalian bisa cek. Dan ini adalah boundary conditions-nya. Ini saya untuk menunjukkan saja bahwa dalam beberapa kasus teknik kimia memang ada persamaan diferensial parsial. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah disampaikan juga ya oleh dosen pengampu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya contoh-contoh kasusnya. Nah, itu mungkin kalian bisa coba tuh menyelesaikan dengan pemisahan variabel gitu ya, supaya lebih jelas dan kalian bisa memilih sebetulnya metode yang mana yang menurut kalian paling oke atau paling mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsialnya. Seperti itu. Jadi, sebelum saya tutup ya, ada yang ingin ditanyakan? Nanti bersuara aja ya, nggak apa-apa. Motong saya nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya. Jadi, intinya adalah kalian bisa mengikuti algoritma metode yang ada di sini. Tentunya yang pertama adalah persamaan fungsi yang akan kita turunkan dengan diferensial parsial tadi adalah produk atau perkalian dari dua fungsi berbeda yang punya dua variabel berbeda. Jadi kita pisahkan dulu sih di awal intinya ya. Kita pisahkan dulu di awal variabelnya, kemudian setelah itu barulah kita bisa mengisolasi atau membedakan ya di sisi kiri dan di sisi kanan khusus untuk yang memiliki misalnya fungsi X saja atau fungsi T saja. Dari situ kita dapat 2 PDB ya, supaya lebih mudah menyelesaikannya ditambahkan yang namanya konstanta separasi, bisa lambda, bisa min lambda, bisa K kuadrat.
itu bergantung dengan nanti kemudahan menyelesaikan selanjutnya. Dari situ baru kita eksekusi. Eksekusi ini sebetulnya menyelesaikan PDB individu yang kita belum belum sampai eksekusi tadi ya, sampai selesai. Tapi itu menjadi tugas kalian. Misalnya tadi kita punya DG per DT sama dengan apa ya tadi ya? Min lambda G misalnya. Nah, ini kan bisa kita eksekusi dengan menggunakan integral biasa. Gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Hari Kamis besok libur nggak ya? Kayaknya enggak ya. Jadi kita bisa ketemu di kelas. Kalian kayaknya jadwalnya Kamis. Oke, sebelum saya tutup, ini mungkin angkatan 22 udah melihat quotes ini ya. Ini dari buku The Alchemist dari Paulo Coelho. Ada quotes-nya, and when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Oke, ketika kalian mau sesuatu, pasti universe atau alam semesta itu akan mendukung kalian untuk mendapatkan itu. Ini referensi yang bisa kalian lihat ya, silahkan nanti dicek untuk kalian pelajari. Ada yang ada dari website ya, catatan dosen, kemudian ada dari buku-buku. Ini nanti dicek aja ya di bab mana, saya lupa juga. Nanti control find aja ya buat cari separation of variables gitu, atau pemisahan variabel ya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga dapat membantu ya untuk kalian belajar. Silakan banyak latihan juga. Saya tutup perkuliahannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam, makasih. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu.